Bener-bener gak kerasa sih, tapi ini udah lewat hampir 1 tahun sejak kita kasih prediksi bahwa akan ada inflasi yang tinggi dan akhir 2023 akan jadi waktu yang sangat bagus untuk beli properti murah. Coba putar videonya. Prediksi tentang inflasi juga benar, tapi 2023 kemungkinan besar larinya ke hal-hal kayak properti. Bukan asal beli properti, tapi properti yang spesifik. Yang paling bagus adalah properti yang produktif. Kita omong yang punya sumber air sendiri, yang bisa tumbuh hasil alam, jago, buah-buah, vegetables, chickens, ayam, sapi, whatever. Sejak prediksi itu, kita lihat apa yang terjadi persis apa yang kita prediksikan. Inflasi beneran naik tinggi dan properti mulai turun di mana-mana seluruh dunia. Di Sydney, di Melbourne, di Amerika, di banyak negara yang penuh dengan utang, harga properti mulai jebol semua. Kok bisa kita prediksi ini akan terjadi? Dan apa yang kita lakukan sekarang menuju akhir 2023 untuk cuanin kesempatan ini? Itulah yang kita mau membahas sekarang untuk video kali ini. So, kalau Anda siap mulai, mari kita mulai. So, yang pertama kita harus bahas dulu kok bisa sampai kita prediksi segitu akurat bahwa akhir 2023 akan ada penurunan properti dan waktu yang sangat bagus sikat rumah dan properti murah. Ya, alasannya karena ya untung saja sih saya ada background di dunia properti. Saya ngerti sekali apa itu prosesnya kalau rumah atau KPR gak dibayar, prosesnya kayak apa sampai bank bisa sita dan rumah bisa dipaksa jual. Hal pertama yang harus jawab dulu, kok saya tahu akan ada banyak orang disita? Karena saya sudah prediksi dari awal bahwa akan ada kenaikan harga bunga. Kenapa? Karena kalau inflasi naik tinggi, Reserve Bank atau Federal Reserve atau kalau di Indonesia BI cuma ada satu solusi untuk kontrol, tanda kutip, inflasi. Ini sebenarnya konyol, tapi mereka bilang kita harus naikin bunga supaya inflasi turun, ya kan? Itu yang mereka melakukan. So, itu kenapa di Indonesia gak begitu kerasa. Kalau Anda hidupnya di Indonesia seumur hidup, tahunnya ya bunga KPR sekitar 11%, 12%, 13% setahun. Tapi kalau Anda pernah pengalaman di luar negeri, Anda akan sadar bunga KPR di luar negeri jauh lebih murah dari Indonesia. Tahun kemarin di 2022, bunga KPR masih bisa dapat sekitar 3%, 2,5% 1 tahun. Bukan setiap bulan, tapi per tahun. Dan dalam waktu 12 bulan, dari sekitar akhir 2022 sampai pertengahan akhir 2023, harga bunga KPR naik dari cuma 2%, 3% sekian setahun, naik sekarang ke 6,5%, 7%, 8% setiap tahun. Itu kenaikan 2-3 kali lipat lebih tinggi. Dan untuk orang yang punya KPR di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Kanada, dan sejenisnya, utang itu nggak seperti di Indonesia yang cuma 10 tahun, 15 tahun ada bunga dan pokok. Di luar negeri, utang itu sekaligus 25 tahun, 30 tahun, dan sering cuma bayar bunga 3 tahun pertama. So, yang dulu cicilnya cuma 20 juta sebulan, atau 15 juta sebulan, buat KPR yang cuma 2,5% setahun, begitu naik ke katakanlah 7,5%, angsurannya dari 20 juta sudah naik ke sekitar 60 juta setiap bulan. Gak perlu mikir jauh-jauh toh. Berapa bulan dia mampu bayar kenaikan 40 juta, di saatnya dia pinjam pas-pasan waktu bunga mesti 20 jutaan. Paham ya? Ya, of course dia pasti gak mampu bayar. Dan karena saya ada background di dunia properti, saya ngerti gak mungkin langsung disita sama bank. Telat sebulan dikasih surat cinta, surat tagihan dari bank. Kamu telat bayar, nanti kena denda, ya kan? Kalau tetap gak bayar, bulan kedua dikirim surat tagihan kedua. Tetap gak bayar, mulai ditelepon-telepon, bulan ketiga mulai tegas. Kalau kamu gak bayar setelah 3 bulan berturut-turut, kita bisa mulai proses hukum, mulai sita. Itu 3 bulan berturut-turut gak bayar. Jadi omong, gak anggap surat-suratnya, gak angkat telepon, bener-bener diabaikan banknya. Kalau pemiliknya agak pintar, dia bisa telepon, molorin waktunya dan sejenis itu. Katakanlah pemiliknya tutup mata, merem, abaikan semua telepon dan surat. Setelah 3 bulan, baru bank mulai kirim surat ke pengadilan, surat gugatan, oke? Yang isinya, peminjam gak bayar-bayar sesuai kontrak, perjanjian utang piutang, kita mulai proses sita rumah. Proses itu, kalau pemiliknya pintar, bisa tarik panjang setahun. Kalau dia stres, gak hadir di pengadilan dan lain-lain, secepat-cepatnya paling sekitar 1-3-4 bulan, hakim akan kasih keputusan, oke, bank kamu boleh sita dan boleh jual paksa rugi. So, kalau dihitung-hitung semua, proses untuk orang macet sampai disita bank, dipaksa jual sekitar 6 bulan. Bisa 6 sampai sekitar 12 bulan lah. So, kalau kita ngerti bunga mulai naik dari 2,5-3% ke 6-7-8% di sekitar pertengahan 2023 dan itu sesuai yang kita prediksikan, berarti mulai jual paksa rugi sekitar sekarang ini. Akhir 2023 menuju ke situ. So, September,
Oktober, November, Desember 2023. Dan sesuai yang kita prediksi, apa yang terjadi sekarang, sudah mulai ada berita di mana-mana. Sydney, orang yang beli harga sekian, sekarang jual paksa rugi. Itu sudah terjadi. Dan akan semakin parah untuk waktu yang sangat terbatas. Ada momen sekitar berapa bulan untuk sikat rumah-rumah dengan harga murah, dengan termin yang luar biasa menguntungkan. Itu yang lagi terjadi sekarang. Sudah tahu itu, kita di Mindstack sudah persiapkan diri untuk cuanin kesempatan ini. So, sepanjang 2023 dan 2022 akhir, kita sudah siapin diri untuk sikat properti yang strategis. Tapi yang kita sikat juga sesuai dengan yang kita prediksikan di awal. Coba putar video prediksinya. Kalau sampai terjadi hyperinflation, artinya duit di kantong Anda sudah gak ada artinya. Kalau sudah ngerti itu, siapkan diri dari sekarang. Dan keempat, invest atau setor duit Anda di bentuk-bentuk aset yang tahan krisis, tahan hyperinflation, yaitu emas, perak, produktif property yang menghasilkan hasil bumi, dan cryptocurrencies. Yang kita sebutkan adalah sikat properti yang punya banyak sumber alam, punya sumber air sendiri yang bersih, yang bisa diminum, bisa tumbuh hasil bumi sendiri, bisa menghasilkan sesuatu produktif, kan sudah kita prediksi. So, yang kita lagi target sekarang adalah properti yang persis memenuhi syarat itu. Yang punya air bersih yang dapat diminum, yang bisa hasilkan hasil bumi dan produksi hal industri, dan ini yang kita lagi sikat-sikat sekarang. Dengan termin yang luar biasa bagus dan harga yang bisa dikatakan harga miring. So, kita sudah siapkan diri dan sudah eksekusi sekarang. Tinggal Anda ikutan atau enggak. Anda yang sudah ikut di channelnya Mindstack sepanjang ini, selamat, Anda sudah siapkan diri jauh-jauh hari ya. So, congratulations. Teman-teman yang masih belum, ini kesempatannya. Anda punya waktu hanya beberapa bulan saja untuk up level, oke? Kenapa kok kita mengadakan acara Jago Cuan? Kenapa kok kita memberikan banyak edukasi, memberikan banyak sumber untuk bisa hasilkan income dari mana-mana, dan edukasi untuk bisa sikat aset, menambah kekayaan dengan banyak sumber? Ya persis karena kita sudah tahu apa yang akan terjadi sekarang. So, sudah tahu itu, ya subscribe ke channelnya Mindstack. Kasih komen, share video ini ke teman-teman yang butuh, dan join jadi member di channel Mindstack, dan ikut acara live kita di Jago Cuan dan sejenisnya. Karena itulah caranya untuk Anda bisa stay up to date dengan apa yang kita sudah memprediksikan, apa yang perlu dilakukan supaya bisa cuan. Percuma kalau bisa prediksi tapi gak bisa apa-apa. Bisa prediksi dan cuanin apa yang akan terjadi di kemudian hari. So, itu updates terbaru saat ini. Kita akan posting terus updates baru dan strategi baru untuk cuanin masa depan. Baik itu ekonomi yang bagus, baik itu ekonomi yang kurang bagus. Kita akan posting terus di channel kita. So, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses bersama Mindstack.